Saya sedikit menyimbang, ingin bertanya tentang firman yang menjadi daging tadi, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini pertanyaan sederhana saja, Pak. Apa sih arti Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi daging itu bagi seorang Pak BTP begitu dalam hidup Bapak sendiri? Ya, kalau kita melihat ke Alkitab kan kita percaya semua ada firman Allah. Ya. Saya paling suka yang 2 Timotius 3 ayat 16 itu, Pak. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita dalam jalan kebenaran gitu ya. Ya. Bagi saya, Yesus Kristus adalah firman yang hidup, supaya firman itu ada di tengah-tengah kita. Ya. Makanya kadang-kadang saya suka bilang begini, orang kenapa heran bilang Yesus anak Allah? Ya. Kalau seorang perempuan hamil karena seseorang laki-laki disebut istri saya hamil lahir anak Ahok, orang bilang. Ya. Masa ketika Maria melahirkan Yesus karena Roh Allah, bukan melalui hubungan orang, ya dia jadi anak Allah. Dan dia kenapa itu Allah? Karena dia adalah firman Allah. Apa yang susah? Ada Allah, ada firman Allah, ada Roh Allah. Ya. Ini tiga, bukan bukan tiga. Ya. Bukan tiga Tuhan, saya bilang. Ini adalah teologi yang mengatakan ini Allah Trinitas dengan tiga pribadi. Jadi apa yang aneh gitu loh. Nah, bagi saya, Yesus Kristus patokan kita kalau mau kenal Allah, mau tahu firman, ya melalui firman yang disampaikan oleh Allah seluruh perjanjian lama dan seluruh perjanjian baru dan semua yang diajarkan Yesus. Mungkin itu, Pak. Saya nggak gitu ngerti teologi gimana jelasin. Saya Yesus ya Allah. Nah, kalau kita yang saya ingat, Pak ya, kalau kita melihat kitab Daniel, Pak ya, orang suka tanya gini sama saya, kenapa Yesus sendiri di persidangan dengan itu majelis ulama Israel, para imam, itu kan dia tanya, siapa kamu? Yesus bilang anak manusia. Nah, Yesus gak pernah sebut dia anak Allah. Kenapa anak manusia kalian menganggap dia anak Allah? Saya bilang, Anda harus mengerti konteks. Bahwa orang imam-imam itu mengerti nubuatan kitab Daniel. Di situ dilihat dari Daniel, nanti ada anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Ada lagi yang protes, kok Allah pakai sebelah-sebelahan? Dia juga nggak ngerti teologi. Itu kan istilah sebelah kanan kan itu tempat paling mulia, paling utuh gitu, Pak. Orang itu sebelah kanan. Itu bukan berarti seolah-olah ada Allah terus ada si anak manusia, bukan gitu loh. Itu yang suka disalah mengertikan. Tapi saya katakan, kalau dia cuma nyebut anak manusia, kenapa itu majelis ulama Israel sinting? Kok jatuhin hukuman mati? Kenapa dia bilang itu menghujat Allah? Karena mereka ngerti. Kalau disebut anak manusia, itu udah sejajar dengan Allah. Karena pada hari penghakiman, kita nggak pernah lihat Allah, karena Allah dalam bentuk roh. Makanya yang kita lihat nanti pada hari penghakiman adalah Isa, Yesus, yang akan duduk di takhta Allah itu. Nah, itu yang pengertian yang saya punya. Dia adalah hakim, dia adalah Allah. Dia adalah Allah, firman Allah yang menjadi manusia untuk bisa hidup di tengah-tengah kita. Memberikan model kepada kita bagaimana menjadi manusia sesuai yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saya kira itu yang kita bisa lihat daripada Yesus gitu. Iya, betul, Pak, betul. Lagi pula memang di saya sedikit itu kayaknya kayak Bapak kayak lagi ujian S2, saya ini S2 teologi ya nih, apa S1 teologi ya nih. Enggak. Ini dosen penguji ini. Iya. Jadi sedikit menyambung yang Bapak katakan tadi, itu memang dalam pemikiran orang Yahudi, waktu mereka mendengar istilah anak manusia itu memang rujukannya ke kitab Daniel, Pak. Ke kitab Daniel, di mana di sana ada seseorang yang menyerupai anak manusia, begitu dikatakan di sana. Jadi itu bukan sesuatu konsep yang asing, ya. Jadi ketika mereka marah kepada Yesus, ya memang mereka marah karena melihat Yesus itu menyetarakan diri dengan Allah, begitu, menyetarakan diri dengan Allah, dan mereka tidak tahu bahwa Yesus memang sesungguhnya Allah, kan begitu, Pak. Jadi baik, Pak, ini Bapak juga singgung tadi mengenai Allah, firman Allah, kemudian Roh Allah. Ya, tidak ada yang sulit sebetulnya sih, memang itu ajaran Alkitab ya. Tapi
di era kita sekarang ini ada orang yang mau cari gampangnya saja kan, cari gampangnya mereka berkata Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Bapa, jadi di confuse ya, dikacaukan begitu saja seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu, saya sekarang kan sedang lagi mengedit renungan harian Bapak seperti itu. Dan saya ada lihat cukup banyak ya di dalam renungan itu mengenai Bapak menekankan yang datang ke dunia itu adalah firman Allah. Ya, firman Allah yang menjadi manusia begitu, yang menjadi daging begitu. Lalu Bapak juga bicara tentang pekerjaan Roh Kudus, sehingga memang saya melihat di situ sangat-sangat trinitarian. Ya, sangat-sangat trinitarian, Pak. Nah, mungkin yang saya mau tanya kepada Bapak, kalau begitu mungkin Bapak sedikit memberikan pandangan Bapak terhadap mereka yang mengatakan bahwa kalau Allah itu satu saja, ya satu saja, ya berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri, Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan pandangan semacam ini sekarang ini ya cukup ini Pak, cukup banyak orang-orang yang memegang seperti itu. Ya mungkin saya minta sharing dari Bapak mungkin mengenai hal ini Pak. Ini agak susah secara teologi apa ya. Tapi dalam konsep saya itu Trinitas memang 3 pribadi di dalam satu kan Pak. Ya. Jadi jangan mengatakan seolah-olah ada Allah, Yesus itu sendiri, kayak satu orang nggak bisa. Orang nggak ngerti konsep teologi Trinitas, nggak bisa terima. Kalau satu sendiri seperti itu Pak, betul lah tuduhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, berarti dunia ini absen dari Allah. Betul. Itu yang selalu orang tidak terima, Pak. Kalau Yesus mati, padahal ini adalah firman Allah yang menjadi daging manusia. Ketika Roh Allah meninggalkan dia adalah 100% manusia. Dia juga adalah 100% Allah. Tapi ketika dia menanggung seluruh dosa di atas kayu salib, Allah tidak mungkin bersekutu bersatu dengan dosa. Ketika pas waktu dia harus menanggung dosa seluruh manusia, maka Roh Allah meninggalkan tubuh Yesus yang 100% manusia untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Lalu ketika dia mati, Roh Allah yang sama membangkitkan dia. Jadi dibuat berarti satu-satu seperti itu cara berpikirnya, Pak. Ini adalah Trinitas. Saya kira itu pengertian yang saya punya, Pak. Ya, jadi boleh saya katakan Bapak memang seorang Trinitarian yang ya cukup ketat ya. dari apa yang Bapak tulis dan juga yang Bapak jelaskan di sini. Nah, sekarang mungkin sedikit lebih praktis, Pak. Saya pun baru dengar hari ini istilah Trinitarian, Pak. Istilah Trinitarian ya. Gitu, baru saya tahu istilahnya saya disebut Trinitarian. Ya, ada istilah itu Sabelian. Kalau Sabelian itu yang percaya Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Yang mati di kayu salib, yang mati di kayu salib itu adalah Bapa katanya. Itu Sabelian. Di Indonesia banyak itu yang seperti itu. Lalu ada Arianisme, Pak. Arianisme ini yang percaya memang Bapa dan Yesus berbeda, tetapi Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa begitu. Dia lebih rendah. Jadi secara hakikat dia lebih rendah. Dia Allah yang diciptakan. Permulaan ciptaan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Arianisme mirip dengan saksi-saksi Yehova sekarang ini. Maka di dalam konteks ini memang pemahaman Trinitarian yang Alkitabiah, yang di mana Bapa, Anak, Roh Kudus itu betul-betul sehakikat, tetapi bisa dibedakan dengan jelas, memang sangat signifikan untuk dipertahankan begitu. Dan saya senang-senang saja ya, saya happy-happy saja kalau Bapak seorang awam, ya, bukan dosen teologi, bukan pendeta, tapi seorang Trinitarian, Pak. Makanya saya senang. Jadi ya puji Tuhan, Pak. Karena kan di kitab Kejadian begitu jelas kan, Pak. Pada mulai itu Roh Allah melayang-layang kan. Dan ketika Allah menciptakan menggunakan firman Allah. Dan di Yohanes juga jelas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, bukan diciptakan oleh Allah. Begitu jelas di kitab Yohanes. Bersama-sama dengan Allah kok firman Allah ya.